Yang saya hormati juga nih para kajar, para kacap, para kanit, semua pelatih yang ada di depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anggota dan ada calon anggota Mahatma juga di sini ya, yang saya hormati. Ini sudah lebih jam 8 kita masih sibuk ya, luar biasa. Iya. Kami yang ada di Indramayu itu tahu persis Pak, jam 8 itu udah nggak kuat pantai. Jadi kalau kami latihan gabungan itu jam 7 harus sudah selesai Pak. Tuh, tapi ini Allah memberikan hadiah kepada kita. Ya, ini masih sejuk. Baik Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kalau dibicarakan tadi, karena ini intinya adalah hajat Bapak Askup Bapak Profesor Dr. Ahmad Holi. Hanya kami yang merasa berkesempatan dan bersyukur gitu ada. Sehingga begitu muncul undangan ya kami sebar, ya alhamdulillah walaupun tidak masih banyak yang berhalangan untuk hadir, walaupun di Indramayu ya, dari Gabus Wetan, dari Bungas, ya dari ini baru dari Junti ya. Dari Cirebon malah ada datang ke sini dari Bintang Laut. Pak Adik lihat. Ya. Jadi kalau cerita tadi di Mahatma karena ada hajatnya sebetulnya dari Pak Askup, Pak Profesor Dr. Ahmad Holi, sehingga nanti ya memang materi inti dari Pak Ahmad Holi. Hanya saya mengingatkan yang pertama inti Mahatma itu adalah apa? Sehat dan silaturahmi. Nanti makin tinggi ada yang dikejar yaitu mohon nih semua. Kita berupaya sedikit demi sedikit karena tidak mudah, yaitu menghilangkan rasa sombong karena jabatan, sombong karena pendidikan, sombong karena kekayaan. Semua itu kita kurangi minimal, terus kurangi, syukur kalau hilang saya kira mungkin hanya sesaat tidak bisa gitu kita ada aja, apalagi kita di golongan akademik ya Pak ya. Kalau di golongan akademik itu kadang-kadang sombong untuk akademik ya harus gitu. Kadang gitu, kalau tidak ya memang diperlukan seperti penyebutan gelar dan sebagainya ya memang keharusan gitu lah, bukan karena kesombongan tetapi karena keharusan. Harus seperti itu. Penulis juga harus lengkap. Kalau tidak lengkap ditegur juga gitu. Makanya di Mahatma kalau untuk nama apa-apa disuruh lengkap. Ya. Bukan sombong tapi guru kita memang. Jadi yang utama tadi silaturahim, makanya kita datang ini ya. Dan sikap Mahatma udah jelas itu banyak dikupas. Hanya mungkin saya cerita sedikit saja memberi semangat kepada teman-teman pelatih kisah menyebarkan Mahatma di Indramayu dan Cirebon. Cerita sedikit aja supaya tahu bahwa saya dulu masuk Mahatma itu tidak mudah. Diajak oleh Setwilda, mau saya. Karena image-nya apa? Mahatma itu bela diri gitu. Saya paling tidak mau belajar bela diri yang berbentuk silat. Saya paling nggak mau. Nggak tahu itu, saya dari dulu ibu saya nyewakan guru silat Pak, dulu. Nyewa khusus, sayanya kabur Pak. Nggak mau, karena saya punya prinsip. Ya bela diri yang paling utama adalah silaturahim. Itu sebetulnya bela diri yang paling utama. Jadi kalau mau gulat gitu ya, kamu mau menang mau kalah, ya menang ya wis, menang kita kalah gitu. Kamu pengen gebuki ya kita bepemong gebuki. Jadi kalah aja. Nah ceritanya masih 3 kali diajak oleh Setwilda, oleh Ora itu, Ora nggak tahu karena image-nya itu. Ini kisah aja. Begitu ada pelantikan cabang, saya masih ingat namanya cabang Ora, ya cabang Ora. Ketua cabangnya kepala kantor. Ora, Pak Prianto. Perlu ruangan untuk pelantikan. Datanglah ke saya kebetulan ya memang jabat sebagai rektor. Rektor kan
ya penguasa kebijakan lah situ. Datang minta izin menggunakan aula. Kata saya, ya udah silakan. Ya, berapa orang? Banyak Pak, tapi nggak ada biayanya aja. Mahatma memang biayanya mepet-mepet gitu ya. Kata saya nggak apa-apa, udah masuk aja. Ya semampunya aja, sesuai aturan aja gitu ya. So, begitu mau pengarahan, ya pengarahan biasanya oleh Kajar ya. Oleh Kajar, waktu itu Pak Daski Mendrawan namanya, itu tidak ada di aula, tidak ada ruangan khusus lah. Pak pembina itu nggak ada ruangan khusus. Lalu nanya ke saya, udah pakai aja ruangan saya. Nah, dia pakai ruang rektor. Sore-sore karena saya memang di kampus harus sampai sore. Tidak ada temennya, karena pelatih waktu buka baru kan, tidak ada pelatih, tidak ada apa. Akhirnya saya sebagai pribumi di sana nggak enak gitu. Akhirnya saya temani, padahal saya belum ngerti Mahatma, belum apa-apa gitu. Saya temani, ngobrol. Oh, saya juga masih songong Pak, rektor itu ya penguasa di situ masih songong gitu. Tapi guru kita memang saya tertarik mulai dari situ. Lemah lembutnya dan tawadunya sangat luar biasa. Jadi beliau dengan contoh memang ya memberikan ilmunya itu ucapan tapi dengan contoh. Dengan toladan. Saya selama bergabung dengan beliau belum ada kata-kata kasar, kata-kata keras yang keluar dari beliau belum pernah. Cara marahnya juga sejuk dan sambil senyum. Cara marahnya juga sambil senyum. Tapi yang punya kepekaan itu rasanya dipukul dengan palu godam ya Pak. Itulah kita ingin niru beliau seperti itu. Ya. Nah ceritanya ditemani lalu saya korek semua apa itu Mahatma. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan ilmu Mahatma langsung dari sumbernya, bukan dari pelatih. Saya langsung dari pendiri. Sampai langsung saya nanya kenapa belajar kepekaan. Apa belajar kepekaan? Kan belajar kepekaan ya. Beliau hanya senyum aja gitu. Intinya lihat kita ingin menuju membawa anggota ini punya kepekaan seperti kepekaan Rasulullah. Itu. Jadi bukan untuk gagah-gagahan, kita ingin lari gimana kepekaan Rasulullah. Lihat tetangganya yang kelaparan, beliau tahu. Ya, lihat yang kesusahan, bukan melihat malah. Beliau dengan apa? Penangkapan energinya tahu beliau. Jadi tidak perlu melihat, beliau tahu. Nah, itulah kepekaannya di situ. Nah, saya tertarik di situ. Padahal saya juga punya penyakit banyak waktu itu. Migrain, ginjal ya. Ginjal, lalu mah. Kronis itu. Jadi kalau belum muntah dengan yang warna kuning keijo-ijoan itu, belum selesai. Ada yang pernah begitu? Muntah ya? Kalau belum muntah pusingnya nggak habis gitu. Muntah seperti itu. Parah, tapi saya nggak tertarik itu untuk pengobatan ke situ. Maaf ini kan Mahatma untuk pengobatan ya. Tapi saya cerita tertarik saya bukan ke situ. Kenapa? Saya kejar lagi. Kenapa? Mahatma itu ingin mengubah sikap seperti apa yang diajarkan Rasulullah. Sikap itu yang saya tertarik ke situ. Kenapa? Saya orang pendidik. Saya mengamati pembelajaran diajari sikap anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP, SMA gak berhasil. Betul Bapak Ibu yang guru siapa? Ayo diajari gak? Ya, diajari sikap kan? Dari TK sampai SMA. Apa berhasil? Tidak. Ternyata sikap-sikap anak-anak tetap. Nah, di Mahatma hanya 6 hari sampai 10 hari. Sikap kita jadi berubah. Betul Bapak Ibu, yang tadinya susah senyum jadi senyum, bisa senyum? Bisa. Alhamdulillah. Semangat dulu. Lalu beliau menyampaikan wa ma bu'istu lil utamima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah didatangkan ke muka bumi ini bukan untuk kaya, bukan untuk pinter, bukan untuk gagah, bukan untuk sakti, tetapi untuk memperbaiki akhlak. Itu yang membuat tertarik. Karena tertarik ikut latihan, saya yang nawar ini cerita. Pak boleh nggak kalau begitu saya ikut? Oh boleh. Nah ikutlah latihan. Ikut
latihan, ya maklum kadang-kadang bolos-bolos juga Pak. Ya, karena kita berbagi dengan tugas kan. Ya alhamdulillah selesai. Nah, waktu pelantikan, pendadaran hampir memang sering di push up, hampir di push up. Saya belum ingatkan, Pak Rektor, itu giginya nggak kelihatan. Karena saya termasuk dulu yang susah. Iya, yang susah senyum. Tapi insya Allah Bapak Ibu sekarang ternyata ini otomatis gitu. Otomatis gitu. Kalau tepuk tangan, kalau ketemu teman itu udah otomatis. Bahkan dalam marah pun alhamdulillah sudah bisa tetap senyum gitu ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu setelah masuk itu kan dicari itu pelatih tuh. Nah, ini terakhir nih kisah terakhirnya saya nih ya. Nah, orang lain itu biasanya dicari oleh pelatih kan? Siapa yang mau jadi pelatih begitu ya? Kalau saya enggak, karena enggak ada yang berani nawari Pak. Enggak ada yang berani, kayaknya saya rektor gitu ya di situ, enggak ada yang berani. Saya yang nawar itu. Guru saya ke Pak Pembina, Bapak boleh enggak saya jadi pelatih? Oh boleh. Pak An punya target apa? Setahun minimal 50 gitu. Ketawa beliau. Karena orang kan targetnya biasanya setahun, bukan setahun 50 tuh, satu bulan 50 orang gitu ya. Karena saya orang matematis jadi mikir gitu. Ya setahun mah 50 dapat lah gitu ya. Ya alhamdulillah gitu ya. Nah ceritanya karena di Indramayu sudah banyak yang lain, saya ketemu ke Raja Galuh, ketemu Pak Damuri S almarhum. Nah, Pak Damuri ngumpulkan ada Jatiwangi, Raja Galuh sama Sindangwangi sama yang daerah setelah Raja Galuh ke arah sana itu. Ada 3 tempat lah yang utamanya. Ada 94 orang. Dan itu kumpulan kayak rumah sakit, kumpulan yang penyakitnya banyak, yang sudah bosan ke dokter. Maklum orang pasar Pak, orang pasar itu banyak yang sakit-sakit gitu. Nah setelah itu ada yang langsung dari pendadaran jadi pelatih, ada 9 orang. Jadi 9 orang. Ya, termasuk angkatan kedua dari Pak Damuri kalau nggak salah Pak Dr. Ahmad itu. Keduanya itu muncul 350 orang Pak. Itu Raja Galuh mencarnya itu ya termasuk beliau ini masuk dari Pak Damuri dari sana. Ya, lalu dari Pak Damuri itu 2 ke sini dan dua-duanya bagus itu. Ya, yang satunya ke Kiai Ahmad Buyat, pesantren Al-Khairiyah ya, Jatimerta. Dari dua-duanya juga alhamdulillah sudah jadi askup. Bahkan askupnya bareng, kalau dengan Pak Ahmad saya bareng. Kalau dengan Pak Yayat enggak ya, Pak Yayat belakangan. Kita bareng berdua. Nah itu saya kira kisahnya ya. Nah intinya begini, yuk kita sama-sama silaturahim ini terus dijalankan. Dan saya himbau kalau perlu bapak-bapak, ibu-ibu jadi pelatih. Tapi dengan syarat harus ada yang dilatih. Jadi Mahatma itu nggak berat-berat kok jadi pelatih. Yang penting ada yang dilatih, maupun 1 orang gitu ya. Hanya 1 orang, yang penting yang dilatih. Jangan ini jadi pelatih, ikutnya latihan aja. Ya udah bukan pelatih itu. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu. Nah itu saja kita barangkali supaya tahu, oh iya ini ada saya, ada Pak Ahmad. Dan alhamdulillah Pak Ahmad, Pak Pandi ini satu angkatan sebetulnya. Ya. Pak Ahmad dulu ya. Pak Ahmad angkatannya dengan siapa waktu itu? Oh Pak Toha. Pak Toha almarhum. Pak Hojin ya. Pak Hojin, Pak Ahmad ini satu angkatan. Alhamdulillah yang melatihnya masih saya langsung. Dia itu di depan di SD MI ya. Di halaman MI sambil hujan-hujanan ya Pak ya. Saya bayangkan Pak, hujan-hujanan dari Indramayu bolak-balik Pak ke daerah Keramat pelatih. Jadi para pelatih yang FSMR istilahnya, aduh malu. Saya itu ngelatih dari Indramayu Pak ke Keramat. Beliau ini pulang lagi
Ya, mungkin kalau hitung-hitungan ekonomi habis, tapi ternyata karena kita niat jadi tentara Allah, Allah yang menggaji gitu. Allah yang menggaji, artinya ada rizki dari sisi yang tidak oleh. Jadi ini beri semangat tetap kepada Rati, lalu diperbaiki niatnya, diperbaiki sikapnya, diperbaiki manajemennya. Itu saja saya kira, dan selanjutnya mohon betul-betul disimak dari Pak Profesor, karena keilmuan terus terang aja dari Pak Pembina ini nanti pas cocoknya dengan Pak Askup Profesor Dr. Ahmad Holik. Saya mungkin lebih dekat ke kitab dan ke jurus. Kalau jurus insya Allah ya, saya maaf nih Pak Askup, saya masih berhak mengoreksi. Karena apa? Karena lain saya gitu. Tapi kalau Pak Cepi maaf Pak, nggak berhak kan? Nggak boleh. Dulu Pak Cepi ditegur ketika anukan jurus di saya Pak. Habis-habisan itu. Tapi kalau saya boleh. Ya, Pak Pandi waktu bertamu ke saya juga saya wanti-wanti. Dijalankan Pak Pandi. Jangan lihat yang di YouTube ya. Kalau mau lihat yang di YouTube yang Pak Elfandi. Pak Elfandi bagus itu. Jurusnya bagus. Jadi kalau dilurus dari saya nanti keilmuan dari Pak Ahmad Holik. Demikian saja. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Bapak Dr. Aan Sunjaya MPDMM. Beliau ini waktu saya masuk di Mahatma, jabatan akademiknya jadi rektor Pak di Universitas Villa Rodra ya. Sudah 2022 pensiun Pak ya, pensiun ya. Dan sekarang bisa dibayangkan biasanya kalau orang pensiun itu kan staminanya menurun, fisiknya menurun, tapi ini suruh ngambil jurus 120 kali juga kuat kayaknya Pak. Tepuk tangan buat beliau. Luar biasa. Ya baik, saya hanya ingin terima kasih ini silaturahim yang menghangatkan. Sudah lama kita nggak ketemu. Hanya sayangnya memang yang hadir dari Cirebon juga nggak banyak Pak ya. Kita maklum mereka ada acara masing-masing. Beberapa orang kontak saya tidak bisa hadir karena ada acara keluarga ya. Tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi kesahduan kita pertemuan hari ini. Apalagi saya bertemu dengan guru saya ya, Pak Aan di Mahatma, dan ada juga nih teman lama nggak ketemu nih, Pak Adi Priyatna. Masya Allah, tepuk tangan nih buat beliau nih. Saya kalau lihat beliau kayak dulu mantan apa itu Menteri Politik Keamanan dan Keamanan, siapa namanya Pak? Bukan, Pak Jenderal Sudomo. Ya, ini Pak Adi mirip kan ya namanya. Tapi Mahatmanya lembut hatinya luar biasa. Terima kasih. Bapak sekalian, mohon izin yang dari Cirebon mana? Acungkan tangan. Ya, yang dari Indramayu mana? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Bapak sekalian. Pak Asgub, saya mohon izin ingin sedikit ya sharing lah buat teman-teman. Mungkin makan waktu kurang lebih ya 3 jam lah insya Allah. Pak Wandi sampai jam berapa? 3 jam ya. Bapak sekalian, tadi saya agak terenyuh hati saya ketika pertama kali bertemu dengan Pak Adi. 1 tahun lamanya dalam kondisi drop. Ini saya harus sampaikan pada Bapak Ibu sebagai pelajaran. Ketika kita kehilangan orang yang paling kita cintai, itu biasanya suasana batin kita mengalami drop. Dan apa yang dialami oleh Pak Adi tadi ternyata juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian sebagian. Usia anaknya 18 tahun dan anak kesayangannya. Tiba-tiba Allah memberikan anugerah berupa rasa sakit kepada anaknya Pak Adi. Dan singkat cerita, sakitnya sangat luar biasa. Tapi yang menarik, Pak Adi dan Ibu Dewi, mana Ibu Dewi? Ini orang-orang hebat yang tangguh menghadapi ujian. 1 tahun lamanya diberikan kebahagiaan oleh Allah dan sempat drop ya.
tapi terus silaturahim dengan Pak Asko, mentalitasnya kembali bangkit. Itu mungkin satu pengalaman menarik, dan ternyata ada salah seorang sahabat kita juga anggota Mahatma yang nasibnya hampir sama ya Pak. Pak Imam Ghazali ini. Ini saya kenalkan, mohon berdiri Pak Imam. Pak Imam ini asli Indramayu Pak. Ya, dia kepala. Kalau yang punya Pak Pandi bagus, punya saya jelek ya. Kulit kaya. Bukan bagus ya lah. Pak Imam mohon berdiri Pak Imam. Ini kenal, soalnya ini orang Indramayu juga nih ya. Eretan Pak. Pak Imam, Pak Adi, apa yang dialami Bapak juga dialami oleh beliau. Hanya dalam beberapa waktu lagi anaknya mau wisuda di Universitas Jenderal Sudirman. Allah melalui motornya memanggil. Dan kebayang, orang yang paling kita cintai kemudian dipanggil oleh Allah. Tapi percayalah, rupanya Allah lebih sayang kepada anak Bapak dan anaknya Pak Imam. Artinya apa? Ya kita ikhlas. Orang yang hebat itu adalah orang yang ridho dengan keputusan Allah. Nah Pak Imam ini mantan kepala SMP Al-Azhar, sekolah favorit Pak. Dan sekarang bergabung dengan saya menjadi kepala SMP Terbiatul Banin, ya. Tepuk tangan buat beliau nih, ya. Jadi ceritanya Pak An, beliau akan berkomitmen, saya ngurusin pondoknya, beliau ngurusin sekolahnya. Kita akan bergabung, ya. Pak Pandi bagian marketing sama Pak Aceng, ya. Jadi beliau ini nanti yang akan mencari murid yang sehebat-hebatnya, gitu, ya. Karena itu mohon dukungannya. Terima kasih Pak Imam, ya. Saya jadi teringat itu Pak, kaitan dengan Pak Adi ini. Gak tahu Bapak Ibu, kalau ada orang ditinggalkan orang yang paling dicintainya, rasanya kok perih gitu. Tapi percayalah, ketika kita percaya bahwa Allah lebih cinta kepada apa? Kepada anak yang kita sayangi, kepada orang yang kita cintai. Nah, itu sekedar pengantar bahwa pada saatnya kita juga akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita siap, kalau itu menjadi keputusan Allah, it's okay. Ya Allah, saya ridho. Ya. Kalau engkau mengambil anak saya, suami saya, istri saya, atau orang tua saya ridho, ya Allah. Karena itu adalah keputusan. Saya harus cerita lagi Pak tentang keriduan ini, karena salah satu ajaran Bapak Pembina Mahatma itu adalah mardotillah. Kemarin saya bikin video dengan Pak Aceng, dengan Pak Pandi. Isinya salah satunya Pak Asguk tentang mardotillah yang mulai bergeser kawan-kawan Mahatma ini. Hebatnya Pak Pembina itu adalah bahwa tujuan orang masuk di Mahatma itu cuma satu, mencari ridho Allah. Kalau sudah mencari ridha Allah pasti akan ketemu. Saya selalu ingin mengatakan bahwa ketika orang visinya hanya karena Allah, maka tidak akan ada pertikaian, tidak ada perdebatan, tidak ada persengketaan. Yang ada adalah kasih sayang, kebersamaan, dan persatuan. Itu pasti. Tapi kalau sudah visinya bukan karena Allah, biasa tuh perdebatan muncul, sengketa muncul, perdebatan muncul. Kenapa? Karena visinya sudah bergeser dari visi Allah kepada visi yang lain. Oleh karena itu, saya sangat luar biasa mendengar cerita yang disampaikan Pak Pembina ya terkait dengan tujuan. Dan kita sekarang sedang memerlukan itu. Ya. Kita tadi ngobrol dengan Pak An, saya merasa sedih ketika situasi di Mahatma Pusat mengalami problem, dan kata kuncinya saya yakin sudah bergeser orientasinya bukan karena Allah lagi. Karena kalau orang sudah karena Allah, tidak akan ada sengketa, tidak akan ada perdebatan, tidak akan ada perpisahan. Bahasa Allah adalah bahasa cinta. Bahasa Allah itu bahasa perdamaian. Bahasa Allah itu bahasa kebersamaan. Jadi kalau orang sudah tidak bersama lagi, sudah tidak mau menyatu lagi, nah itu berarti sudah bergeser orientasinya bukan karena Allah. Makanya saya dengan Pak Am dari Cirebon nih, dan dari Indramayu akan terus memotivasi akan terjadi persatuan kembali pada saatnya. Ya. Harus bersatu kembali. Mahatma di seluruh Indonesia itu besar, ya. Karena selama ini ada friksi, ya. Saya selalu mengingatkan lewat forum-forum di Mahatma Pusat, kalau ada hal bihala saya mengingatkan. Tujuan kita didirikan Mahatma oleh Pak Pina bukan karena orientasi lain, tapi semata-mata hanya karena mencari ridha Allah.
Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sharing, mumpung ada kesempatan ketemu besok atau lusa kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, mari kita jadikan Ramadan ini menjadi momentum terbaik untuk melakukan perubahan karakter. Puasa yang hebat itu bukan puasa lapar, bukan puasa tidak minum, bukan puasa tidak merokok. Itu gampang. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak umatku yang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena tidak sanggup merubah karakternya menjadi lebih baik. Kombinasi antara puasa yang diajarkan Islam dengan latihan fisik Mahatma dan latihan mental Mahatma itu akan sinkron. Jadi gimana ya puasa yang benar itu? Puasa yang benar itu ada 4 poin, Pak. Pertama apa? Puasa itu identik dengan kesabaran. Bapak Ibu, puasa adalah media paling efektif untuk membentuk karakter kita menjadi orang yang sabar. Jadi kalau orang puasa laparnya iya, minumnya nggak minum, nggak makan, nggak merokok, nggak melakukan hal yang membatalkan, tapi mentalitasnya masih tidak bersabar dalam kehidupan, maka puasanya dianggap bernilai 0. Itu kata Nabi. Jadi kalau cuma puasa lapar, ya itu dapat laparnya saja kata Nabi. Oleh karena itu mari kita bergeser, Bapak Ibu. Poin pertama, jadikan puasa ini sebagai media terbaik untuk membangun kesabaran dalam hidup kita. Kata kunci, ya silakan berbagi telinganya yang kanan ke sini, yang kiri ke sana, ya nggak apa-apa. Bagi-bagi, yang penting hatinya ada di sini. Saya jadi kalau bahasa Cirebonnya keri, Pak, joget gitu. Apa-apa, kita harus saling menghargai. Mereka menghargai kita, kita juga menghargai mereka. Itulah Mahatma. Bapak Ibu, ibu-ibu lebih banyak terdengar ke sana apa ke sini? Tuh kan sih. Puasa lapar. Mohon maaf Asgub. Puasa lapar, haus. Nggak merokok kalau bapak-bapak. Tapi kerjaannya merah aja di bulan puasa, gagal puasanya. Jadi puasa itu media terbaik untuk membentuk kesabaran. Karena puasa identik dengan kesabaran, bukan identik dengan lapar. Puasa itu identik dengan kesabaran. Mari Bapak Ibu. Gimana Bapak Andi? Siap untuk bersabar Bapak Ibu? Bapak Ibu siap untuk sabar nggak? Benar. Nggak mengkel kalau saya ngomongnya sampai 3 jam. Bohong itu, jelas bohong. Kabar Bu, tenang aja. Saya mumpung dari jauh ke sini, dari jarak ke sini ketemu dengan Bapak Ibu itu berharga. 1 bulan nanti kita akan istirahat untuk latihan gabungan. Setelah Ramadan, mari kita latihan gabungan lagi. Jadi Bapak Ibu, mumpung saya ketemu, saya ingin berbagi pada diri saya sendiri. Ya, tepuk tangan. Ingin berbagi pada diri saya sendiri dan kepada istri saya. Yang terpenting, mari kita jadikan puasa menjadi media terbaik untuk membangun karakter menjadi lebih sabar. Menahan emosi, menahan keinginan, menahan sesuatu yang negatif adalah esensi dari puasa. Yang kedua apa Bapak Ibu? Puasa itu identik dengan rasa syukur. Jadi kalau Bapak Ibu lagi puasa tapi nggak punya mental untuk selalu bersyukur, maka puasanya jadi tidak punya nilai. Jadi gimana? Syukuri aja, ya. Syukuri apapun yang terjadi bahkan termasuk mohon maaf ketika Pak Imam dan Pak Adi kehilangan orang yang kita cintai, itu kalau imannya sudah lepas tingkat tinggi, dia akan mengatakan terima kasih ya Allah, alhamdulillah engkau telah mengambil anakku yang aku cintai karena engkau menempatkan anakku lebih daripada yang sekarang dialami. Terima kasih ya Allah karena engkau mengambil anakku, berarti engkau mencintai anakku daripada aku. Karena apa? Imannya udah kelas tinggi. Nah, rasa syukur itu kalau sudah sampai tingkat itu, ini luar biasa. Saya seringkali mengatakan Bapak Ibu, kalau suami ibu ngasih uang 1 bulan hanya 50 juta, bilangnya apa?
Alhamdulillah. Kalau ngasihnya cuma 25 juta per bulan gimana? Alhamdulillah. Kalau suaminya cuma ngasih 10 juta per bulan gimana? Kalau suaminya 3 bulan gak ngasih uang gimana? Puasa adalah cara terbaik untuk melatih kita tetap bersyukur pada Allah. Jadi mari janji pada kita semua, pada diri sendiri masing-masing, mari kita jadikan puasa adalah media untuk terus melatih bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kemudian yang ketiga, puasa itu mengajarkan tentang rendah hati. Nah tadi Pak Asgub kita, Pak Guru kita semua ya, bahwa substansi dari Mahatma itu adalah menghilangkan ego dan kesombongan. Sombong karena ilmunya, sombong karena kebaikannya, sombong karena jabatannya, sombong karena banyak macamnya, dipangkas. Di bulan puasa adalah media terbaik untuk menghilangkan kesombongan. Jadi gimana? Biasa saja. Yang uangnya banyak, biasa saja. Yang jabatannya banyak, biasa saja. Ya, yang ilmunya banyak, biasa saja. Bahkan yang solehnya bagus, biasa saja. Karena ada satu pepatah, ada satu pernyataan Imam Athaillah namanya, mengarang kitab namanya Al-Hikam. Jadi kalau ada orang rendah hati, lalu dia mengatakan bahwa siapa yang merasa dirinya rendah hati, maka itulah kesombongan yang sesungguhnya. Rendah hati bagus nggak Bapak Ibu? Saya tanya, rendah hati bagus nggak? Berarti dia kesombongan yang sesungguhnya. Bayangkan Pak, sifat baik yang kemudian diakui sebagai kebaikan dirinya saja sudah kesombongan, apalagi sifat yang buruk. Bapak Ibu, bulan puasa itu mengajarkan seperti ini, rendah hati. Jadi kalau orang puasa satu bulan tapi egonya masih tinggi, sombongnya masih tinggi, itu mubazir puasanya. Jadi gimana? Puasa mengajarkan rendah hati. Dan itulah esensi dari ajaran yang disampaikan oleh Bapak Pembina lewat Mahatma ini, ya. Banyak contohnya, kasusnya ya. Dan yang terakhir, ini suasana sudah agak rame ya. Yang terakhir adalah puasa itu identik dengan berbagi. Puasa itu adalah identik dengan berbagi. Jadi momentum terbaik untuk bisa memberikan manfaat pada orang lain di bulan puasa ini. Ya. Sehebat apapun orang ibadahnya, sehebat apapun orang baca Qur'annya, terawihnya rajin, kemudian baca Qur'annya rajin, sholatnya rajin, tapi kalau dia tidak punya sikap berbagi kepada sesamanya, maka tidak akan sempurna menjadi orang yang beriman. Kenapa? Puasa itu berbagi. Bagi kebahagiaan, berbagi kesenangan, berbagi makan, berbagi materi, subhanallah. Di Mahatma ini luar biasa Bapak Ibu. Hari ini aja saya sudah bisa membayangkan begitu banyak orang yang akan berbagi Pak. Salah satunya adalah pelatih kita Pak Jaka. Tadi malam sudah WA saya, Pak Asgub, Bapak senangnya yang pedes apa yang sedang? Tepuk tangan. Ada apa rupanya Pak Jaka? Saya udah menyiapkan pedesan entok katanya ya. Subhanallah Pak, ketika orang berbagi dengan ketulusan sampai menawarkan orang, lalu orang yang ditawarinya itu bahagia, itu pahalanya sama dengan haji mabrur. Bener Pak, saya sering kali ngomong kan, kata Nabi begini, man asbaha wa huwa yanwi nusratal mazlum wa qada hajatihi ka ajri hajatin mabruratin. Barang siapa yang pagi-pagi me-WA orang lain lalu membantu ingin memberikan sesuatu pada orang lain, lalu orang lain itu bahagia dengan pemberiannya, maka kata Nabi pahalanya sama seperti pahala orang yang berhaji mabrur. Ada yang bawa kerupuk sambal nggak? Mau berbagi nggak? Berbagi kepada Pak Pandi ya. Nanti Pak Pandi membagikan juga kepada saya. Jadi amalnya panjang. Ya, Bapak Ibu sekalian, puasa adalah cara terbaik menumbuhkan mental berbagi. Jadi kalau ada orang masuk bulan puasa tiap hari puasa, tidak makan, tidak minum, tapi pelitnya masih dipelihara, itu puasanya bermasalah. Setuju nggak Bapak Ibu?
Ada yang pelit nggak di sini? Nggak ada di sini, ya. Anggota Mahatma semuanya wajahnya wajah-wajah berbagi. Bukan hanya uang, bukan hanya makanan, senyum pada orang lain seperti tadi disampaikan oleh Pak An. Saya pertama kali kenal beliau begitu cerita katanya jarang senyum karena namanya ngadepin kampus, strengthnya tinggi ya Pak, direktor kan, segala macam. Baik begitu dimasuki Mahatma, wajah yang tadinya cemberut berubah menjadi senyum ramah. Tepuk tangan nih buat para rektor. Ibu Emi betul nggak begitu Bu? Betul ya, luar biasa. Ini ibu rektornya nih, ya Ibu Emi. Sahabat kita semua dan guru kita semua di Mahatma. Pokoknya Pak, organisasi kita banyak Pak. Di mana-mana saya ikut organisasi. Organisasi masyarakat, profesi, segala macam. Banyak saya jadi jabatan. Tapi yang paling nyaman dan teduh saya masuk di organisasi sejak tahun 2005 adalah organisasi Mahatma Pak. Luar biasa. Kenapa? Ada kekeluargaan Pak. Rapat ya. Saya kebetulan juga pengurus MUI ceritanya. Betul kata Bapak, kalau orang sudah jadi ulama, diskusi di depan forum, wah saya kitabnya paling banyak, saya pesantrennya dia ngomong segala macam. Saya diajarkan oleh Bapak Wina bisa membaca bagaimana orang ketika ngomong hatinya kemana. Tapi di Mahatma tidak ada kesan kesombongan, tidak ada kesan arogansi, tidak ada kesan paling hebat. Mahatma mengajarkan rendah hati. Ini yang hebat dari Mahatma. Sama dengan Pak An. Kalau tadi Pak An bilang saya dulunya songong, saya apalagi Pak lebih. Saya tuh orangnya agak sombong Pak Imam. Nah, wah, tapi begitu masuk di Mahatma dipangkas Pak sifat sombong itu, ya. Walaupun monggo Pak Sambas, ini dari Indosemen. Makasih bisa hadir, ya. Makasih. Monggo Pak Sambas silakan bergabung, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang keempat, puasa itu identik dengan berbagi. Siap ingin berbagi dengan sesama, Bu? Saya sering mencontohkan kalau ada orang yang merantau bertahun-tahun ke Jakarta, ketika pulang sukses usahanya, bisnisnya sukses, saya ngobrolnya apa Pak? Selamat ya, Anda sukses di Jakarta. Coba Anda datang ke pinggir jalan, di pinggir sawah, ada bapak-bapak yang lagi ngambil arit, yang mengambil rumput. Kamu punya uang 100.000 nggak? Ambillah uang 100.000. Berikan kepada bapak yang sedang mencari rumput di pinggir jalan, atau berikan kepada ibu yang sedang susah mencuci itu, maka akan muncul kebahagiaan pada orang itu. Pada saat orang itu bahagia, datang ke kampung memberikan sesuatu yang bahagia pada orang lain, itu nilainya lebih dahsyat daripada haji mabrur. Jadi gimana? Puasa itu mengajarkan kita untuk saling berbagi. Puasa itu adalah mendidik jiwa kita supaya memiliki kepekaan sosial. Jadi kalau orang puasa tapi tidak punya kepekaan sosial, maka puasanya dianggap gagal. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya saya ingin beberapa jam, tapi nggak mungkin. Ini musik sudah rame, para pengunjung juga rame, tempat juga mau dipakai oleh orang lain, dan kita kalau menggunakan sendiri namanya egois ya. Oleh karena itu saja yang bisa sampaikan. Rada nggak konsentrasi Pak ya. Terima kasih Pak Asgub sudah silaturahmi, Pak Adit dan Bapak semua ya, para pelatih. Terima kasih juga semua pada Bapak Ibu sekalian ya atas kehadirannya. Ini Ibu Rektor IAIN Syekh Nurjati juga hadir nih, alhamdulillah, dan terima kasih Ibu. Mas, tepuk tangan nih buat beliau ya. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan, kita sama-sama latihan ya. Pak Asgub, saya mohon izin meminta ke Pak Asgub untuk memelatih anggota. Masih siap Pak ya? Ya, terima kasih. Nanti Bapak Ibu jangan pingsan ya kalau dilatih sama beliau. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya, oke, terima kasih. Ya, ya, baik. Kita sama-sama buka latihan ini dengan membaca doa.